Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami materi tentang Pancasila. Dulu ketika kalian di kelas 7, kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak perlu membutuhkan waktu lama lagi, kita langsung ke video selanjutnya. Para pendiri negara telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Darji Darmodiharjo, istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Tercantum di dalam Kitab Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, asal kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, asas, dan dasar. Lebih lanjut lagi, dalam buku tersebut Pancasila memiliki dua pengertian, berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Istilah Pancasila di dalam kehidupan kenegaraan diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPPKI 1 Juni 1945. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jika kalian mengamati di layar, kalian akan melihat beberapa fungsi dan peranan Pancasila. Ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu pada proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila memiliki fungsi sebagai hal untuk memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang ada di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat.
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Itu tadi adalah pembahasan fungsi dan peranan Pancasila. Terkait dengan pembahasan fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, semoga bisa menambahkan wawasan kalian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.